Oke, sudah berdiri semuanya. Disiapkan dulu yuk. Siap berdiri. Memberi salam. Selamat siang semuanya, silahkan duduk. Gue tanya ke yang lainnya, 7B, 7A. Ya. Oke, silahkan duduk. Gini. Sekali lagi, perkenalkan ya. Ini teman Bapak, Pak Hussein. Nanti kita akan belajar bersama dengan Bapak Hussein. Jadi dia cuma nemenin aja deh kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Oke. Gini, hari ini materi kita adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial. Ya, Bapak minta tolong semuanya ambil buku tulis kalian masing-masing. Silakan ambil buku tulis masing-masing. Ya, jelas ya? Oke, puji Tuhan. Ya, ini adalah judul utama kita, etika dan risiko kecerdasan artifisial. Terus ini aja. Oke, nah gini, apa sih yang bakal kita pelajari? Ada 4 di sini nantinya. Ya, ada pertama kita bakal belajar mengenai apa itu AI, bagaimana kita mengembangkan AI, bagaimana kita membuat produk nantinya seperti Bapak jelasin di awal, kita membuat poster dan membuat lagu menggunakan AI. Ya, dan kita tadi juga bakal belajar bagaimana sih etikanya dalam belajar menggunakan AI. Harus seperti apa sih biar nggak salah. Nanti di sini, ini awalnya Bapak minta bakal buat kelompok, tapi setelah Bapak pikir-pikir kayaknya kita enaknya lebih sendiri-sendiri aja. Ya, sendiri-sendiri kecuali buat teman-teman kamu yang nggak bawa HP. Nanti bisa berdua. Ya, biar tahu pengalamannya. Kita kalau kelompok yang satu ngeliat, yang satu ngong gitu kan. Nah, apa nih kalian semuanya? Di sini ada nggak yang menggunakan ChatGPT? Yang menggunakan Gemini? Oke. Yang belum pernah pakai AI? Oke, Berit pernah pakai AI semuanya? Oke, apa itu AI? Betul. Apa sih pengertiannya? Iya, kecerdasan buatan. Betul, itu nama pengertiannya AI, Artificial Intelligence, atau nama bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Apa itu? Oke, gini. Coba kalian tulis di buku tulis yuk. Adalah kemampuan mesin dalam berpikir, dalam bertindak seperti manusia. Jadi usahanya nanti outputnya adalah mesin ini nantinya seperti manusia, bisa berpikir sendiri. Tapi nggak mungkin ya, robot bisa berjalan tanpa diperintah. Itu batasannya. Kemampuan mesin untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia itu adalah AI. Di sini itu ada kecerdasan artifisial. Boleh Bapak lanjut? Belum. Oke, kalau belum Bapak nanya lagi sama kalian. Di sini pernah menggunakan machine learning, mesin pencarian? Pernah? Apa nama perangkatnya? Google. Oke. Apa itu machine learning? Itu fungsinya untuk apa itu machine learning? Mesin yang mencari informasi dengan cara apa? Memberikan perintah. Jadi mesinnya memberikan perintah. Apa? Menjalankan berdasarkan dari kata kunci. Jadi mesinnya gini, contohnya nih. Contohnya Timothy pengen membuka situs. Jadi dia itu buka situs, input terus di situ. Ada gambar tikus, gambar kucing. Ya, disimpan terus itu. Ini loh tikus seperti ciri-cirinya, punya kupingnya bulat, ya kan? Matanya kecil, badannya kecil gitu kan. Kalau kucing ada bulunya gitu kan, ada ekornya gitu kan, bisa nyakar. Nah, gitu kan. Nah, nanti di sini saat dikasih gambar kodok, dia malah nggak tahu. Karena kodok itu belum ada di dalam database-nya. Nah, kalau kamu kasih gambar kucing, Timothy kasih gambar kucing, dia malah bilang ini kucing. Itu ya, itu adalah mesin learning. Sekarang kita bakal masuk lagi yang kedua.
adalah deep learning. Apa itu deep learning? Ada yang pernah bahas ini? Atau nemu-nemu di internet? Nggak ada? Pernah? Nggak tahu. Sama seperti machine learning. Kita ketahui di sini. Deep artinya dalam. Yaitu mesin learning yang mencoba mendalami lagi. Jadi logikanya gini. Kalau machine learning yang ngasih perintah atau ngasih bantuan itu bentuknya adalah manusianya. Kasih unjuk nih. Ini loh Jaki gambar kucing kayak gini, ya kan? Ini loh Michelle gambar apa? Kucing juga. Oke. Nah, kalau deep learning ini dia bakal memberitahunya atau membuat konsepnya dibantu oleh robotnya juga. Jadi dia kayak membuat robot itu mempercerdas suatu robot itu sendiri. Jadi makin lebih canggih deep learning ini, memperdalamnya lagi. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu contohnya. Ada contoh dari AI. Apa contoh AI? Saat kalian membuka YouTube, muncul tuh rekomendasi di bawah. Pernah nggak? Muncul ya. Saat kalian mau nyari video tabola bale gitu kan, tiba-tiba kok muncul sendiri, padahal kok nggak ngerti gitu kan? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Itu namanya artificial. Jadi proses di mana mesin menganalisa nih kebiasaan kita. Ketik apa? Nanti bakal di-record sama mesin itu mencari tuh. Oh, ini loh, Rosa suka mencari ini, seperti itu, ya. Nah, kalau machine learning sama kayak tadi Bapak bilang, saya menganalisa gambar kucing dan gambar hewan lainnya, seperti itu. Kalau deep learning, ini yang kalian biasa pakai nih di ChatGPT. Biasa buat apa sih ChatGPT? Gemini? Nyari apa? Jawaban apa? Hah? Matematika? TIK? Aduh. Ada nggak di sini yang modifikasi gambar menggunakan AI? Oke, itu adalah contoh dari deep learning. Mau bikin gambar kamu seperti Luna Maya ibaratnya ya, Luna Maya. Ntar mukanya gambar muka kalian, seperti itu. Atau Lionel Messi, tiba-tiba gambarnya Samuel gitu kan. Wih, keren. Nah, itu ada contoh dari deep learning ya. Nah, sekarang nanti kita akan belajar dengan kalian semuanya. Mbak minta silakan kalian ambil HP kalian masing-masing. Satu lagi apa siapa ini? Oke. Sekarang Mbak minta semuanya jangan buka yang lain-lain. Mbak minta kalian buka Play Store. Kalian install namanya ChatGPT. Oke. Udah? Oke. Kalau nggak ada install. Nah, sekarang sembari nunggu kalian install, perhatikan ke depan lagi. Ada sedikit materi yang terakhir. Tadi Mbak bilang kan saat kalian membuat suatu machine learning, ada namanya database. Iya nggak? Database itu isinya adalah kumpulan data yang kemarin Mbak bilang di awal. Dan itu banyak, ada bentuknya teks, angka, apalagi simbol, ada apa lagi? Ada lagu, gambar, semuanya itu masuk dalam bentuk data. Itu masuk dalam database. Nanti itu yang bakal diolah oleh machine learning, mencari tuh hasil jawaban dari kalian. Makanya saat kalian mencari di ChatGPT, apa sih akar kuadrat 55? Dia nggak bakalan mikir, langsung jawab. Karena ada database-nya di situ, di dalam ChatGPT.
Kalau kamu ditanya, Timothy, coba 50 kali 5 tambah 5 tambah 10, berapa? Gitu kan ya? Kecepatan. Tapi kalau dia, ChatGPT, bisa memprosesnya langsung. Kenapa? Karena dia punya alurnya dan prosesnya seperti itu. Dan kelebihan yang kedua, dengan dataset ini, ya, gini, artinya gini, semuanya perhatiin. Manusia, kita punya batas dalam memori. Betul nggak? Saat kalian nih belajar di sekolah, Bapak nanya kalian semuanya. Saat pulang sekolah, masih ingat nggak pelajaran sekolah? Oke, senyum-senyum. Ada yang bilang masih. Oke, ada yang garuk-garuk. Oke, gini. Kalau AI, dia punya database. Ya, semua data yang diinput akan dimasuk dalam database tersebut. Itulah kenapa AI bisa membantu kita dalam hal memori. Seperti itu. Membantu kita dalam hal daya ingat. Seperti itu. Itu fungsi dari AI. Tapi jangan sampai kalian malah tergantung dengan AI. AI sejarah Indonesia seperti apa? Ada kalanya dataset yang ada itu ada yang hoax atau ambigu pengertiannya. Maka itu kita sebagai manusia harus bijak dalam melakukan prosesnya. Jangan serta-merta informasi yang didapat kita terima sebegitunya saja. Kamu harus tahu, tanya nih, apa sih itu dan kenapa bisa terjadi dan bagaimana itu bisa dilaksanakannya. Oke, ada 5W, 1A. Kamu tanya itu ke AI. Oke? Pernah nggak kalian ngelihat gambar ini? Nih, kok Eva bilang, oh gambar artis dicampur sama target ini, mukanya berubah. Ya, mukanya bisa berubah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu deepfake, artinya memanipulasi wajah. Itu lip sync. Kamu nggak ngomong, tapi dikasih tahu, dikasih suaranya. Bukan suara kamu, tapi suara robot atau suara AI seperti itu. Nah, gini, di sini ada beberapa hal. Coba gini, kita bisa melihat di sini ada gambar. Kira-kira yang mana yang fake dari gambar ini? Ada berapa? 2. Gitu? Oke, kita cek ya. Hasilnya adalah banyak ini. Ini adalah fake semua tuh. Nih, 1 udah sampai 4 nih. 1, 2, 3, 4 tidak realistis baik dari segi bentuk, jumlah dan cara megangnya. Itu enggak original. Jadi dengan mesin pun juga kita bisa mengecek data ini AI atau bukan. Kita bisa membuat manipulasi, kita pun juga bisa mengecek ini palsu atau bukan. Oke, sekarang gini semuanya. Mbak minta kalian ya tulis buku tulis kalian. Kemarin kita HPS ada produk apa kalian buat? Bola ubi sama pisang goreng. Pisang goreng. Nah, itu yang kalian buat ya. Itu yang kalian buat. Kalian minta kalian jualkan produk HPS kalian pakai AI. Jadi gini, pertama, kalian buatkan konten promosi. Yang kedua, buatkan kemasannya, desain kemasan menggunakan AI. Yang ketiga, buatkan jingle atau lagu untuk konten kamu. Oke. Bapak minta kalian semua pegang HP-nya. Ini, Bapak minta kalian semua coba sekarang buat di HP kalian. Tentukan dulu pertama produk apa yang mau kalian jual. Ya, ada bola ubi, ada pisang goreng. Pisang goreng atau tempe mendoan? 3. Oh, oke. Bola ubi, pisang goreng, tempe mendoan. Pilih salah satu. Oke, udah? Yang kedua, kalian buat di sini. Ya, buatkan iklan. Ya, buatkan iklan. Ya. Untuk produk apa namanya? Pisang goreng dengan nama, nah ini yang kamu tambahin sini.
Kayak mungkin King Banana gitu kan. Oh, namanya beda. Bebas namanya, serah kalian. Mau Timothy Banana gitu kan. Atau King Banana gitu ya. Ya. Untuk di media sosial. Seperti itu. Nanti kan kalau kamu publish di situ, nanti kamu muncul situ keterangannya, kalimat iklan seperti apa. Ya. Setelah itu baru kamu buat yang kedua. Ini nomor 2-nya nih. Nomor 2-nya. Buatkan desain kemasan pisang banana bernama King Banana tadi. Lalu apa kemasannya? Box, ya, box coklat dengan label hijau cerah atau kuning cerah dengan ilustrasi pisang serta coklat, ya, atau serta keju, ya. Tambahkan slogan atau slogannya apa? Banana nana gitu. Dengan font modern. Jadi tugas pertama. Yang pertama kalian cari kalimat iklannya. Oke, yang kedua kalian buat desainnya. Desain tempat makanannya. Ya. Lalu kalian juga buat posternya. Keempat, nanti kamu buka di suno.com, masukkan kalimat iklannya ke sini, ya. Apa contohnya, baca? Bisa gitu, bagus. Itu nanti buat di iklannya di posternya. Siapa yang udah jadi? Yang pertama iklannya atau kemasan nih, kemasan. Siapa yang udah jadi kemasannya? Yang udah jadi kemasannya, tolong di share di grup. Boleh. Wih, bagus nih. Udah jadi, ini original. Nah, nanti tinggal kamu buatkan poster iklannya, ya. Nih, poster iklannya ini. Kalimat sini. Buatkan poster digital untuk promosi apa namanya? Jadi King Bentuan. betul. Mana? Tadi gini Pak kata-katanya. Iya, tadi ini kata-katanya buat di posternya. Oi. Nah, itu bagus. Kan bikin posternya. Oke, semuanya kita closing dulu yuk. Ini, terima kasih semuanya. Apa yang kalian semua 3 hal terakhir nih. Dari yang kita pelajari tadi terakhir 3 hal. Pertama mengenai tiba-tiba yuk. Apa yang kita pelajari hari ini? AI. AI itu apa? AI itu apa? Oke. Lalu deep learning itu apa? Deep learning itu apa? Nah, sekarang yang terakhir. Bagaimana rasanya kalian sudah membuat produk menggunakan AI? Mudah? Ada kesulitan? Tidak. Nah, AI itu fungsinya untuk membantu kita dalam bekerja dan segala hal. Itu fungsinya. Tapi perlu hati-hati dalam pengerjaannya. Jangan sampai termanipulasi. Oke, itu aja dari Bapak. Sampai atas ini disiapkan dulu semuanya. Siap berdiri. Memberi salam. Terima kasih. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih.